saya akan membahas tantangan yang sama yang sudah dibahas oleh Ibu Diana, dan saya kira presentasi saya memang sangat bergabung dengan baik. Karena saya juga mau membahas korupsi dan money politik di Indonesia, yang dua-duanya, yang peran uang di dalam sistem politik di Indonesia sangat tinggi dan sangat merugikan kualitas pemerintahan, sangat merugikan kualitas demokrasi, dan saya kira itu prioritas mungkin terpenting untuk cari pintu keluar dari money politik. Salah satu indikator mengapa itu penting adalah kualitas pemerintahan atau governance. Setiap tahun ada beberapa lembaga yang coba menghitung kualitas pemerintahan di negara-negara dunia, dan kalau kita lihat hasil atau skor Indonesia, kita lihat memang kualitas pemerintahan tidak sedang naik seperti diharapkan dulu. Sekarang sedang di tingkat tahun 95. Dan sejak 2 tahun yang lalu sedang turun lagi. Jadi korupsi masih tinggi, rule of law masih lemah, dan kapasitas pemerintah untuk mengimplementasikan peraturan-peraturan masih lemah juga. Dan akibat itu kita lihat hampir setiap hari di koran kasus-kasus korupsi baru yang muncul, dan akibatnya banyak kerugian untuk negara. Dan menurut saya, seperti memang saya menulis dalam buku Demokrasi for Sale, tingkat korupsi yang begitu tinggi ini terkait dengan praktek serangan fajar atau praktek vote buying yang juga sangat umum di Indonesia. Menurut rekan saya, Burhan Muhtadi, memang tingkat vote buying di Indonesia hampir tertinggi dunia. Menurut dia menggunakan survei dan lihat posisi ketiga sekarang di dunia. Jadi ada tantangan di sini. Ada memang hal untuk menurut saya, kalau kita tidak menemukan cara untuk mengurangi vote buying dan mengurangi korupsi, nanti memang itu akan bisa jadi berbahaya untuk sistem demokrasi di Indonesia. Jadi kita harus pikir dulu, mengapa tingkat money politics di Indonesia begitu tinggi. Dan secara pendek, kalau kita lihat debat publik di Indonesia, ada seperti 3 jawaban mengapa ada money politik di Indonesia. Yang jawaban pertama saya namanya oknumism. Jadi sering terjadi karena ada oknum. Ada orang yang nakal, yang main dalam sistem, yang ambil uang atau yang tidak sesuai dengan peraturan, dan kita harus tegas. Kita harus menganggap orang dengan bantuan dari KPK atau orang lain dan hentikan oknum lah. Jadi ya, ada oknum pasti. Tapi seperti Ibu Diana sudah sampaikan, korupsi dan money politik begitu umum, tidak diguna lagi untuk berbicara tentang oknum, karena oknum ada di mana-mana. Sudah terstruktur, sudah berlembaga. Jadi kita harus cari alasannya mengapa ada begitu banyak oknum. Jadi jawaban kedua bisa menjawab itu, dia bilang ada masalah pendidikan politik. Orang Indonesia, sering dengar saya, orang Indonesia kurang ajar lah. Tidak, mereka selalu minta uang kalau ada pilkada, mereka harus ada lebih mendidik lah tentang demokrasi. Dan dengan cara sedikit berbeda tapi sama, ada seperti itu budaya Indonesia lah, ini Indonesia lah. Itu agak fatalis,
walaupun seperti Ibrana juga sudah sampaikan, saya kira memang ada hubungan dengan norma sosial yang ada di Indonesia. Tapi itu bukan alasan untuk pikir, oh itu budaya Indonesia aja, kita tidak bisa mengganti, kita tidak bisa membuat apapun, karena kita juga harus pikir mengapa ada beberapa norma sosial yang masih memang menaikkan tingkat politik serangan fajar di Indonesia. Dari mana muncul norma sosial yang ada? Nah, dari situ muncul jawaban ketiga. Dan jawaban ketiga adalah tingkat politik di Indonesia tinggi karena sifat sistem politik di Indonesia. Dan kita harus memahami sistem politik dengan baik untuk menemukan titik lemah sistemnya, untuk menemukan apa cara untuk mengubah sistemnya supaya tingkat politik akan turun. Nah, itu memang tujuan atau topik presentasi saya. Apa itu sistem analisis? Bagaimana kita bisa menganalisir sistem politik dan bagaimana kita bisa menemukan titik lemah sistemnya. Jadi secara singkat, sistem analisis itu analisis yang mencoba menjawab 3 pertanyaan. Pertama, sistem analisis terkait harus mengerti struktur insentif. Struktur insentif yang real, yang ada. Maksudnya tidak secara idealis, oh demokrasi itu kasih insentif untuk orang politik untuk bekerja secara baik-baik, tapi kita harus lihat apa insentif yang dihadapi oleh orang aktor politik yang secara real. Dan dari situ kita maju, apa sumber insentif itu. Kalau memang orang politik ada insentif untuk membagi uang, untuk melaksanakan serangan fajar, dari mana muncul insentif itu? Dan dari situ kita maju ke pertanyaan ketiga, kalau kita mengerti sumber insentif, apakah insentif itu bisa digeser atau bisa dihapuskan, atau apakah ada cara untuk mengganti sistem? Seperti nanti saya mau sampaikan, kita harus mengerti struktur insentif itu agak stabil. Itu bukan hal yang tahun depan sudah akan berubah. Karena, nah nanti saya akan sampaikan, tapi kita harus bisa menemukan mungkin beberapa titik di mana kita bisa memang merubah insentif-insentif yang dihadapi oleh orang politik. Nah, bagaimana kita bisa menemukan dan menganalisir struktur insentif yang dihadapi oleh orang politik? Kalau kita wawancara dengan calon-calon apapun, sering Anda sudah bisa menemukan struktur insentif kalau Anda dengar dengan baik. Di sini di layar salah satu contohnya itu calon wakil saat itu calon wakil wali kota Tangerang. Saya tidak akan bilang namanya, tapi orang baik dan dia berbicara secara jujur tentang insentif yang dihadapi oleh dia. Dia bilang, saya mau idealis, dalam kata dia, saya suka idealis, tapi kalau hanya idealis, saya tidak akan berhasil. Saya juga harus, dalam kata dia, saya juga harus toleran. Dan toleran itu sedikit eufemistik, tapi maksudnya toleran dengan praktek-praktek yang harus dilaksanakan di lapangan. Dan salah satunya adalah serangan fajar. Dalam kata dia bilang, kalau saya tidak melaksanakan serangan fajar, dan kalau saya tidak bikin deal-deal dengan perusahaan atau dengan orang yang bersedia kasih sumber dana kampanye, saya tidak akan berhasil.
dalam sistem politik. Nah, ini indikasi struktur insentif yang dihadapi secara real oleh orang politik. Dan itu struktur insentif yang kita harus menganalisir. Dan secara singkat, menurut saya, kalau saya menampilkan struktur insentif secara pendek, itu begitu. Dan itu struktur insentif yang dihadapi oleh yang real di Indonesia sekarang. Ini menurut saya namanya informality trap. Indonesia menemukan diri sendirinya dalam salah satu jebakan informalitas. Itu maksudnya walaupun secara individual orang mau keluar, setiap partisipan, walaupun pemilih atau orang aktor politik atau birokrat, juga menghadapi insentif untuk memperkuatkan atau menjalankan money politik. Saya mau menjelaskan sedikit. Kalau kapasitas pemerintah untuk melaksanakan peraturan dan undang-undang secara presis, secara baik, sudah lemah, orang pemilih sudah akan pikir, oh lebih baik saya ada hubungan personal, ada hubungan baik dengan orang supaya saya bisa memenuhi kinerja pemerintah. Dan saya tidak akan terlalu percaya dengan calon yang berjanji visi dan misi yang sangat baik, karena saya sebagai pemilih akan ragu efektivitasnya visi dan misi. Seperti Anda pasti juga mengalami, visi dan misi selalu itu seperti hal yang harus diterapkan tapi tidak terlalu serius lah. Dan itu terkait sistem, karena orang pemilih sudah tahu visi dan misi tidak akan berubah, tidak akan dampak banyak di lapangan akibat kelemahan sistem birokrasi di Indonesia. Jadi dari sana muncul insentif untuk pemilih untuk minta untungan personal. Mereka tidak akan minta untungan dari sebagai kebijakan. Mereka akan minta untungan personal karena itu yang efektif. Jadi salah satunya ada serangan fajar. Banyak pemilih pikir saya tidak percaya dengan orang politik, saya tidak percaya akan ada dampak yang baik, so minimalnya saya minta uang supaya ada sedikit hal. Tapi akibatnya muncul insentif untuk orang politik. Jadi kita muncul ke bawah untuk memenuhi permintaan itu dari pemilih. Orang politik harus melaksanakan strategi klientelistik, maksudnya tukar kepentingan. Mereka harus cari uang untuk melaksanakan serangan fajar, mereka harus mengkontrol kekayaan negara untuk bagi-bagi untungan. Karena itu harus melaksanakan untuk menang. Akibatnya, kinerja pemerintahan atau kapasitas birokrat untuk melaksanakan kebijakan, peraturan, itu akan lemah. Karena setiap hari orang politik punya insentif untuk memperoleh kinerja birokrat. Sulit untuk orang PNS untuk memang taat dengan peraturan yang ada, karena selalu ada intervensi. Oh, tolong kasih kontrak ini ke teman perusahaan saya ini, atau kau perusahaan B mau izin itu, walaupun tidak terlalu sesuai dengan prosedur. Ya, kalau sudah donor kampanye, akan ada tekanan dari orang politik untuk kasih izin ini. Itu juga melemahkan kinerja pemerintahan, dan akibatnya orang pemilih akan pikir, ya lebih baik
saya cari untung pribadi aja. Jadi itu maksudnya jebakan informalitas, itu lingkaran setan. Dan setiap orang dalam lingkaran ini punya insentif untuk memperkuatkan sistem yang ada sekarang. Atau dalam kata lain, Indonesia menghadapi collective action problem. Collective action problem adalah problem kalau kita bersama, kita mau berubah, tapi kita sendiri punya insentif untuk memperkuatkan sistem, untuk membuat sesuatu yang memparahkan masalah. Jadi kita harus pikir masalah korupsi dan money politik tidak seperti hal oknum beberapa orang, lebih ke arah kita harus pikir itu sistem yang kita bersama menghadapi dan kita harus cari pintu keluar. Dan itu karena saya tidak mau berbicara terlalu lama, untuk bagian terakhir saya mau berbicara tentang bagaimana keluar dari jebakan informalitas. Bagaimana keluar dari informality trap. Satu poin sebelumnya terkait mengapa Indonesia mengalami informality trap ini. Itu topik yang besar dan kita bisa mungkin membahas nanti karena kita harus, itu sudah muncul dari sejarah. Menurut saya salah satu sumber penting adalah sejarah kolonial. Maksudnya informality trap tidak hanya hal di Indonesia, itu hal yang kita lihat di banyak negara yang punya sejarah kolonial. Karena rezim kolonial mendirikan lembaga-lembaga negara dari luar, dari atas, dan sistem negara, institusi negara saat itu lebih dialami sebagai alat eksploitasi, bukan seperti teman masyarakat. Nanti Pak Budi akan berbicara tentang negara welfare state. Saat itu negara jauh dari welfare state, itu hal yang digunakan oleh orang Belanda untuk bawa kekayaan dari Indonesia. Jadi akibatnya saat Indonesia mandiri, banyak undang-undang dan peraturan dan institusi tidak dibangun oleh orang Indonesia sendiri dan juga tidak muncul dari keinginan orang Indonesia. Jadi dalam kehidupan sehari-hari lebih penting untuk orang Indonesia, untuk kualitas orang Indonesia adalah jaringan informal, tukar kepentingan di antara teman, dan kalau Anda menghadapi sesuatu, Anda sakit, bukan negara yang akan membantu Anda, itu biasanya jaringan keluarga atau jaringan teman. Dan ini satu alasan norma sosial tentang tukar kepentingan dan hal-hal transaksional begitu penting di Indonesia. Itu budaya, tapi budaya yang muncul dari sejarah dan dari pengalaman dengan negara yang tidak terlalu diguna untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi itu memang tantangan yang muncul dari sejarah Indonesia yang dihadapi sekarang oleh Indonesia. Oke, jadi bagaimana keluar dari informality trap? Saya kira ada dua pertanyaan yang biasanya yang saya kira tidak cukup baik. Salah satu adalah kita tunggu aja. Memang saya dulu pikir begitu juga. Kalau ada demokrasi dan ada demokrasi selama 10-20 tahun, setelahnya sudah tingkat money politik akan turun, tingkat korupsi akan turun karena ada akuntabilitas demokrasi dan orang politik yang lebih baik akan muncul. Saya tidak percaya lagi dengan hal ini karena kita lihat peran uang sudah terlalu tinggi. Dan struktur insentif seperti yang saya sampaikan sudah tidak sehat.
Saya kira tunggu aja tidak opsi yang baik. Ya, jawaban kedua adalah oke, kalau begitu lebih baik kita hentikan pemilihan umum aja karena memunculkan korupsi. Lebih baik kita minta orang tegas untuk menjajah semua. Itu seperti yang dipilih oleh Thailand. Itu sudah terjadi di Thailand. Di Thailand salah satu alasan adalah terlalu banyak korupsi. Lebih baik ada junta. Saya kira itu risiko yang real untuk Indonesia juga. Dan itu saya kira itu bukan hal yang kita harus pilih. Lebih baik kita pilih opsi ketiga, smart reform. Kita menganalisir sistem elektoral yang ada di Indonesia untuk menemukan titik bagaimana merubah sistem supaya tingkat money politik akan turun. Dan di sini saya menampilkan beberapa reform yang bisa dilakukan untuk menturunin tingkat money politik di Indonesia. Dan saya senang ada Bapak Nur dari Bawaslu di sini karena menurut saya salah satu hal adalah untuk memperkuatkan Bawaslu. Menurut saya sekarang Bawaslu tidak diberi kemampuan cukup untuk hentikan money politik. Dan dengan contoh dari negara lain, saya kira Bawaslu bisa di masa depan. Tapi perlu kewenangan lebih lebar dan anggaran juga cukup. Tapi ada juga hal lain, kita harus lihat sistem elektoral dan ada beberapa reform. Tapi saya tidak ada waktu untuk membahas semua itu, tapi yang menurut saya yang hal terpenting adalah berkumpul ilmuwan politik orang Indonesia untuk membuat sebuah proposal dan bawa itu ke DPR. Saya kira itu juga dalam orang politik juga mau merubah sistem yang ada sekarang. Mereka juga korban karena banyak mereka seperti orang penjudi sekarang harus keluar banyak uang, tidak tahu hasilnya. Setelah pemilihan umum banyak orang masuk rumah sakit karena gila. Jadi bukan sehat untuk mereka juga. Saya kira ada titik masuk di sana. Mereka juga mau merubah sistem. Jadi kesimpulan adalah itu. Saya kira sekarang sistem demokrasi yang ada tidak terlalu baik untuk kualitas pemerintahan di Indonesia dan tingkat money politik alasannya tingkat money politik yang begitu tinggi, dan saya kira akar masalahnya adalah itu yang lingkaran setan yang saya coba gambarkan yang saya namanya informality trap, dan kita harus perlu smart reform untuk keluar dari informality trap.